Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, 2 September tahun 2022. Pekabaran firman Tuhan kita di pagi hari ini dengan judul Persembahkan Tubuhmu. Sebelum kita lanjutkan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami hingga di pagi hari ini. Kami bersyukur atas kesempatan belajar firman-Mu di pagi ini. Kiranya pekabaran firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami, menuntun kami Tuhan untuk selalu setia kepadamu, dan boleh mempersembahkan kehidupan kami kepadamu, dan biarlah kami selalu menurut akan kehendak Tuhan, setia sampai Engkau datang. Terpujilah nama Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi pekabaran firman Tuhan kita di pagi hari ini 2 September 2022 dengan judul Persembahkan Tubuhmu. Dan ayat firman Tuhan kita terdapat dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Anda bukanlah milik Anda sendiri. Yesus telah menebus Anda dengan darahnya. Janganlah mengubur talenta-talenta Anda ke dalam tanah. Gunakanlah itu untuk Dia. Dalam usaha apapun Anda bekerja, tempatkanlah Yesus di dalamnya. Kalau Anda merasa bahwa kasih kepada Juru Selamat makin hilang, tinggalkanlah bisnis itu dan katakan, "Ini aku, ya Juru Selamat, apakah yang Engkau ingin ku perbuat?" Dengan murah hati, Ia akan menerima serta mengasihi Anda. Ia akan melimpahkan pengampunan karena Ia penyayang dan panjang sabar, tidak ingin seorang pun binasa. Kita dan semua yang kita miliki adalah kepunyaan Allah. Janganlah menganggap sebagai satu pengorbanan kalau kita mengasihi Dia dengan segenap hati. Hati itu sendiri harus diberikan kepadanya sebagai persembahan sukarela. Tubuh adalah satu-satunya perantara dengan mana pikiran dan jiwa dikembangkan untuk pembentukan tabiat. Karena itulah musuh jiwa-jiwa mengarahkan godaannya kepada melemahkan dan memerosotkan kesanggupan tubuh. Keberhasilannya dalam hal ini berarti penyerahan seluruh tubuhnya kepada kejahatan. Kecenderungan dari sifat tubuh pasti akan mengakibatkan kerusakan dan kematian, kecuali berada di bawah perintah kuasa yang lebih tinggi. Tubuh itu harus ditaklukkan. Tuntutan-tuntutan Allah harus menguasai hati nurani. Pria dan wanita harus disadarkan akan kewajiban penguasaan diri, akan perlunya kemurnian, bebas dari segala selera yang merusak dan kebiasaan yang mencemarkan. Mereka perlu diyakinkan dengan fakta bahwa segala kemampuan pikiran dan tubuh adalah pemberian Allah dan harus dipelihara dalam kondisi sebaik mungkin untuk pekerjaannya. Jadi saudara, persembahkan tubuh bukan hanya soal kita datang ke gereja, soal kita ini menjaga dalam hal kesehatan,
dan lain-lain. Tetapi mempersembahkan tubuh artinya bahwa kita mengendalikan tubuh. Jadi pikiran harus dapat mengendalikan tubuh. Walaupun kenyataannya bahwa daging itu bersifat lemah, rohani, pikiran kita bisa kita kendalikan karena itu bersifat roh. Tetapi daging bersifat lemah. Mudah sekali daging ini jatuh ke dalam kelemahan, dalam kekurangan. Tetapi pikiran kita harus dapat mengontrol, mengendalikan tubuh kita atau daging kita atau sifat kedagingan kita. Tapi sehebat-hebatnya kita, sesetia-setianya kita, serohani-rohaninya kita tidak pernah akan sanggup untuk mengendalikan tubuh kita kecuali kita bekerja sama dengan Yesus. Itulah sebabnya kunci di sini adalah mari kita bekerja bersama dengan Yesus. Roma 12 ayat 1 ayat kita hari ini katakan, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya mempersembahkan tubuhmu. Jadi ada kalimat teologi di sini adalah demi kemurahan Allah. Jadi demi kemurahan Allah artinya bahwa oleh karena kasih karunia Allah kita dapat mempersembahkan tubuh kita tanpa bekerja sama dengan Tuhan. Kita tidak mungkin berhasil untuk mengendalikan, jangankan hal lain, selera makan kita. Kita terlalu sering untuk mengkonsumsi mungkin daging terlalu berlebihan. Untuk mengendalikan itu, untuk mengendalikan selera makan, roh harus mengendalikan. Roh harus lebih kuat. Dan bagaimana itu terjadi kalau kita tidak bekerja sama dengan Tuhan. Jadi untuk mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan, kita perlu bekerja sama dengan Tuhan. Kiranya pekabaran pagi ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih oleh karena pelajaran firman Tuhan yang begitu indah. Biar dapat menguatkan kami, menuntun kami untuk tetap setia kepadamu. Berkati kami sepanjang hari ini. Biarlah kiranya kasih-Mu meliputi hidup kami semua. Terpuji nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian pekabaran pagi ini. Tuhan berkati kita semua. Shalom.